Shalom, selamat malam kami ucapkan kepada seluruh jemaat GKP Tanjung Barat yang Tuhan Yesus kasihi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Saat ini kembali kita bertemu dalam kebaktian rumah tangga online pada hari ini Rabu tanggal 12 Mei 2021. Kebaktian kita pada malam hari ini akan dilayani oleh Ibu Penatua Melinda Koroh dengan tema Menjadi Pemenang dengan Mengasihi. Atas pelayanan dari Penatua Melinda Koroh, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah kita turut ambil bagian di dalam setiap ibadah kita, agar nama Tuhan tetap terus dipermuliakan. Tetap semangat, terus berdoa agar pandemi ini dapat berlalu. Selamat beribadah, selamat bersekutu. Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Selamat malam. Bapak, Ibu, pemuda remaja, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh saya bersyukur pada malam hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian rumah tangga, kebaktian tengah minggu di jemaat kita, Gereja Kristen Pasundan Tanjung Barat. Pembacaan firman Tuhan sesuai dengan daftar pembacaan Alkitab GKP sesinodal diambil dari 1 Yohanes 5 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. 1 Yohanes 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur karena pada malam hari ini kami bersama dengan keluarga kami, ayah, ibu, dan anak-anak telah berkumpul bersama-sama untuk mengikuti kebaktian rumah tangga, di mana kami juga akan membaca firman Tuhan serta merenungkan firman-Nya. Khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada masa ini Tuhan, kami harus diperlengkapi dengan firman-Mu untuk kami boleh menjadi pegangan Tuhan, firman Tuhan menjadi pegangan dalam kehidupan kami sehari-hari, baik kami sebagai anak-anak maupun orang tua, supaya kami terus diingatkan untuk kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, baik dalam perbuatan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, baik penatua yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga buat kami semua yang mendengarkan. Biarlah apa yang kami dengarkan pada malam hari ini boleh menjadikan kekuatan bagi kami untuk boleh kami melangkah untuk kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian 1 Yohanes 5 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dengan judul perikop lembaga Alkitab, Iman Mengalahkan Dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah
anak Allah. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sampai jauh pembacaan kitab kita pada malam hari ini. Yang disebut berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, pemuda remaja dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar pada malam hari ini? Saya berdoa untuk Bapak, Ibu, saudara sekalian, semua berada dalam keadaan sehat, bahkan semangat dan penuh sukacita untuk melakukan tugas-tugas kita di dunia ini. Bapak, Ibu, dalam yang kami kasihi, tema dari pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini berjudul Menjadi Pemenang dengan Mengasihi. Sebelum saya menyampaikan renungan kita pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan pertanyaan kepada kita semua. Apakah Bapak Ibu pernah menjadi pemenang? Pemenang artinya adalah orang yang menang. Jawabannya pasti pernah ya Bapak Ibu, saudara-saudara. Entah itu terjadi baru-baru ini ataupun waktu lalu, mungkin waktu masih anak-anak ataupun semasa kecil. Contohnya kalau kita di jemaat kita ketika perayaan Paskah misalnya, ada perlombaan mencari telur. Tentunya telur Paskah pada pagi-pagi hari. Anak-anak kecil maupun perlombaan untuk jemaat, misalnya untuk kaum perempuan. Untuk mendapatkan telur yang banyak, untuk menjadi pemenang, tentunya tidak mudah. Harus berusaha, harus melibatkan semua yang ada pada diri kita. Misalnya tenaga, dia harus bisa berlari ke sana kemari. Kemudian perlu waktu, perlu pengorbanan, mungkin waktu mencari telur dia jatuh, ada luka, sakit, ataupun materi. Dan yang paling penting adalah semangat untuk bisa menang. Dulu kita ingat pernah saking semangatnya ibu-ibu mencari telur Paskah, gerbang rumah pendeta Ruswanda sampai roboh. Untuk mencapai menjadi pemenang itu harus melewati proses yang panjang untuk mempersiapkannya. Tema renungan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, menjadi pemenang yang dengan mengasihi. Apa yang dimaksud oleh penulis renungan pada malam hari ini? Apakah kita bisa menjadi pemenang dengan mengasihi? Pada pembacaan Alkitab kita malam hari ini, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3b yang telah kita bacakan, bahwa Yohanes pada saat itu menulis surat kepada orang-orang Kristen bahwa setiap orang yang mengasihi Allah harus juga mengasihi Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal melakukan perintah Allah, kita teringat akan perintah Allah sebelum Tuhan Yesus naik ke surga yang nanti akan kita peringati pada tanggal 13 Mei yang akan datang. Kita teringat akan firman Tuhan Matius 28 ayat 19 sampai 20, akan saya bacakan untuk kita semua. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan yang kedua,
Perintah Tuhan adalah supaya kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, yang kita kenal dengan hukum Allah atau hukum kasih dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Tentu semua kita hafal nats ayat ini yang menjadi panduan serta rambu-rambu kehidupan umat Kristen. Karena itu umat yang percaya kepada Tuhan Yesus harus melakukan dan mewujudkan kasih dalam hidupnya. Yohanes mengatakan, dengan tubuh kemanusiaan yang sungguh-sungguh dikenakan oleh Yesus, Putra Allah, membuktikan bahwa Allah mengasihi kita sepenuh-penuhnya, baik tubuh, jiwa, dan roh kita. Maka ketika kita mengatakan roh kita tertuju menyembah kepada Allah, tapi kita berdosa dengan tubuh kita dan menyakiti hati dan jiwa orang lain, maka rohnya tidak tinggal dalam diri kita. Menurut Yohanes, jika Yesus tinggal di dalam kita, yaitu dalam kasih, maka kasih Allah akan memancar dari hidup kita kepada sesama dengan perbuatan baik. Mentaati Allah bukan dengan mengukur seberapa dalam ajaran agama dan ritual keagamaan yang sering kita lakukan, melainkan terutama dari bagaimana kita mentaati Allah untuk terus menggumuli arti panggilan mengasihi, mengabdi, dan melayani. Mengalahkan dunia yang jahat, kata penulis surat Yohanes, berarti bersikap tidak sama seperti dunia ini. Dunia dalam arti hal-hal yang bersifat keinginan manusiawi, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Misalnya iri hati, dengki, sombong, kemarahan, hawa nafsu, dan yang lainnya. Sungguh-sungguh tulus dan jujur, penuh kerendahan hati, menerima Injil dan kasih Kristus, berbakti dalam cinta kepada Tuhan tanpa mengharapkan balasan. Seperti Bunda Teresa yang kita kenal di India, pelayanannya di India, yang dalam hidupnya ia selalu bersikap rendah hati dalam melayani mereka yang termiskin di antara yang miskin, dan dengan setia melayani Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Perkataan Allah dan berusaha memahaminya, mengerti dan mentaati dalam keseluruhan laku dan perkataan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan renungan tadi, sulitkah kita melakukan panggilan mengasihi? Beratkah kita melakukan mengasihi orang lain dan Tuhan? Bagaimana menurut Bapak Ibu dan saudara sekalian? Ternyata tidak sulit Bapak Ibu saudara-saudara. Kita lihat dari ayat dari Yohanes 1 pasal 5 ayat yang ke-3b, di sana dikatakan bahwa perintah-perintahnya itu tidak berat. Dan ayat yang keempat dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Malam ini kita dikuatkan melalui firman Tuhan yang kita dengar untuk kita melakukan perintah-perintahnya agar kita bisa memenangkan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan mengasihi. Jadi bagaimana menjadi pemenang dan mengasihi? Bagaimana caranya? Yang pertama, yakinlah bahwa hati kita sendiri diisi oleh kasih Allah. Contohnya ketika Daud bertempur melawan Goliat sehingga dia menang. Walaupun hanya bersenjatakan katapel. Bagaimana kita bisa mengukur hati kita? Kita membayangkan kita sebagai ranting di pokok anggur. Apakah ranting itu bersih, menghasilkan daun,
kemudian berbunga dan berbuah, bahkan dapat berbuah banyak. Hanya dengan melekat pada Kristus saja kita bisa tinggal di dalam Dia. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita memeriksa spiritual kita. Seberapa dalam kita mengasihi Kristus? Apakah sungguh-sungguh? Apakah kita menikmati persekutuan kita bersama dengan Tuhan? Baru kita bisa berbuah banyak, seperti Yohanes 15 ayatnya yang keempat. Berbuah banyak itu artinya hidup untuk mengasihi, melayani, dan berbakti. Hidup yang saling mengasihi, gembira, mempunyai ketenangan hati, sabar dan berbudi, baik terhadap orang lain, setia, rendah hati, dan selalu sanggup menguasai diri. Itulah pemenang sejati. Kita bandingkan Galatia 5 ayat yang ke-22. Yang kedua, teruslah berupaya mewujudkan kasih dalam setiap tingkah laku dan perbuatan kita. Setiap hari, setiap waktu, undanglah Yesus agar tinggal di dalam hati kita, yaitu dalam kasih. Dan kemudian kasih Allah itu memancar dari hidup kita kepada semua orang melalui perbuatan kita. Yang ketiga, yakinlah Allah akan menolong melalui Roh Kudus yang mendiami orang yang percaya untuk taat kepada firman Tuhan di dalam Alkitab, kepada Yesus Kristus sebagai lambang pengorbanan dan iman yang menyelamatkan. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga Roh Kudus akan memampukan kita untuk dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.